Sebelum saya lanjutkan perbincangan, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai profil emiten PT Bank Multiarta Sentosa Tbk atau Bank Mas dengan kode emiten MASB yang hari ini melakukan IPO 30 Juni 2021 dengan saham yang kemudian dilepas ke publik sebanyak 176.500 lembar saham atau 15% dari modal ditempatkan. Dengan underwriter PT BCA Sekuritas dengan harga IPO sebesar Rp3.360 per lembar saham dan dana hasil IPO ataupun target sebanyak Rp625,55 miliar. Kami kompilasi dari prospektus emiten. Dan berikutnya adalah mengenai penggunaan dana penawaran umum perdana saham. Untuk dana hasil IPO seperti tadi saya sudah sampaikan sebanyak Rp625,55 miliar. 85%-nya akan digunakan untuk penyaluran kredit dan 15%-nya akan digunakan untuk pengembangan digital banking. Tadi kemudian Pak Ho juga sudah sampaikan bahwa memang digitalisasi di perusahaan ini menjadi salah satu fokus utama. Sementara untuk kepemilikan saham PT Bank Multiarta Sentosa Tbk sesudah IPO 59,5% dimiliki oleh PT Dana Bina Sentana, kemudian 21,25% dimiliki oleh PT Multi Aneka Dana Sakti, 4,25% oleh PT Halim Sakti, dan 14,9% masyarakat dan karyawan ESA 0,1%. Dan berikutnya adalah mengenai posisi aset, liabilitas, dan ekuitas PT Bank Multiarta Sentosa Tbk. Rp21,537 triliun berupa aset, liabilitas Rp19,648 triliun, liabilitas, ekuitas Rp1,889 triliun. Ini datanya kami dapatkan per 31 Desember 2020. Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Ho. Pak Ho, sebelum kita bahas beberapa data yang tadi sudah disampaikan, saya ingin membahas mengenai bagaimana sebetulnya perusahaan melihat market UMKM sebagai sebuah market yang juga menarik untuk digarap, Pak. Oh ya, UMKM itu sektor yang sangat berpotensi dan sangat tangguh. Ya, sektor ini sangat mudah beradaptasi mengikuti perkembangan. Ya, contoh aja nih, toko di dekat tempat saya, rumah saya, gitu ya. Kemarinnya jualan HP, ada pakaian. Sekarang beralih udah jualan masker, jualan sanitizer, gitu ya. Jadi mudah sekali beradaptasi. Ya, dulu jualan di toko ramai sekali, sekarang ini banyak ramainya melalui daring, gitu ya, e-commerce. Dulu restoran, warung, sekarang buka PO dari rumah. Jadi sangat fleksibel. Dan kami ingin mengembangkan UMKM ini. Approach pendekatan kami adalah melalui ekosistem dari grup Wings, melalui toko-toko langganan-langganan Wings yang masih berjalan dengan baik saat ini karena mereka bergerak di bidang fast consumer goods, kebutuhan sehari-hari, ya, itu masih berkembang, dan kami akan layani mereka dengan layanan digital kami, dengan mobile banking, dengan KRIS, dengan online onboarding, online lending, dan fitur-fitur lain yang kami akan terapkan. Ya, kami akan kembangkan ini mereka juga untuk menjadi agen-agen laku pandai. Jadi saya lihat potensinya besar sekali untuk UMKM. Baik, secara treatment khusus apakah kemudian diberikan untuk teman-teman sektor UMKM ini, Pak Ho? Apakah misalnya dalam hal sisi bunganya kah atau ada hal-hal lain yang kemudian ditawarkan untuk menggarap market ini? Ya, tentunya kita akan lihat bagaimana kita bisa melayani mereka dengan baik, ya, dengan menggunakan teknologi digital yang kami siapkan ini, ya. Dan kita punya kelebihan tadi karena ini ekosistem dari Wings Group, ratusan ribuan jutaan toko-toko yang ada di Indonesia, itu ya, kita akan layani dengan digitalisasi ini, dan tentunya kemudahan akan kami berikan kepada mereka agar mereka dapat lebih mengembangkan usahanya. Baik, kemudahan ataupun berbagai macam kepraktisan ini menjadi satu hal yang juga memang diharapkan untuk mempermudah usaha mereka begitu ya, karena dalam hal misal permodalan dan sebagainya, kepraktisan itu kemudian yang memang dicari. Oke, terkait dengan market devisa yang mendukung perdagangan, seberapa menarik market ini yang juga akhirnya digarap oleh perusahaan, Pak Ho? Iya. Kami mendapatkan izin sebagai bank devisa tahun 2016, di awal 2016, dan layanan kami terus berkembang karena ekspor impor merupakan salah satu sektor andalan Indonesia. Tentunya
layanan devisa akan membantu perdagangan internasional bagi para nasabah dan transaksi ekspor impor, juga forex ya untuk valuta asing yang terus meningkat. Ya. Ini kami akan kembangkan dan akan kami berikan juga kemudahan nanti misalnya untuk transaksi forex melalui secara digital juga kita akan kembangkan di sana juga. Baik, Pak Ho, Anda tadi sampaikan bahwa memang berbagai macam market di berbagai sektor ini sangat-sangat potensial. Tadi Anda sebutkan ada sektor consumer goods, kemudian juga ada farmasi dan lain sebagainya yang memang pertumbuhannya sangat signifikan begitu. Ini menjadi sebuah market yang disasar untuk penyaluran kredit. Kemudian juga UMKM dan juga yang tadi terakhir Anda sampaikan mengenai devisa mendukung juga sektor perdagangan. Tapi potensi yang besar ini juga memang tidak disadari oleh perusahaan Bapak saja. Ini kemudian disadari juga oleh perbankan lain begitu. Bagaimana sebetulnya perusahaan melakukan berbagai macam strategi lah untuk kemudian memperebutkan market yang menarik ini, Pak Ho? Iya, memang menarik sekali dalam pengembangan usaha ya. Kita bisa mulai dari nol, kita kembangkan sendiri, atau karena kita merupakan bagian dari Wings Group yang sudah mempunyai suatu ekosistem tersendiri, disitulah kelebihan kami. Kita ingin mengembangkan ekosistem yang sudah ada ini dengan melayani mereka dengan layanan perbankan secara digital. Ya, itu kelebihan yang akan kami lakukan pendekatan ini, dan pendekatan ekosistem ini, pengembangan ekosistem juga akan kami terapkan pada nasabah-nasabah kami yang sudah ada. Jadi ini akan sedikit memberikan kami satu langkah ke depan ya untuk memudahkan pengembangan usaha kami. Baik, dilihat dari dinamika yang ada Pak Ho, apa saja indikator-indikator utama yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk akan melakukan IPO di tahun ini begitu. Walaupun kondisinya cukup challenging nih Pak Ho. Apa pertimbangan yang kemudian kita tetap jalan saja untuk IPO? Iya, kami merupakan suatu industri bank, ini suatu industri yang padat modal gitu ya. Untuk terus berkembang dibutuhkan kebutuhan modal, ada ketentuan pemenuhan modal minimum ya, KPMM yang harus dipenuhi, dan juga ada ketentuan dari OJK juga bahwa modal minimum bank harus 3 triliun ya. Dan kami sudah melakukan persiapan ini mestinya malah dari tahun lalu, tapi karena kaget waktu itu terkena dengan COVID ya, pandemi COVID, kita tunda dulu, tapi kita terus melakukan persiapan dan kita merasakan ini waktu yang tepat ya, di mana persiapan kami juga sudah hampir selesai dan kita harapkan juga COVID dapat tertangani dengan baik tahun ini ya. Jadi kami tetapkan untuk melakukan IPO pada saat ini ya, pada saat kami juga dalam tahap penyelesaian pengembangan layanan digital kami. Ya, jadi bagi kami ini suatu saat yang tepat sekali. Baik, ada penyesuaian kultur perusahaan lah pada saat memang akan melakukan IPO begitu. Nah mungkin Anda boleh sampaikan ataupun ceritakan sedikit Pak Ho untuk pemirsa IDX Channel, tahap persiapannya sebelum IPO waktu itu seperti apa dari laporan keuangan dan lain sebagainya? Oke, tentu banyak sekali hal yang harus dipersiapkan ya. Pertama dari laporan keuangan ya, harus audited ya. Secara khusus karena harus disajikan dalam format yang khusus 3 tahun berturut-turut. Kemudian juga pemeriksaan legalitas ya, kami juga melakukan pemeriksaan legalitas melalui lembaga penunjang juga dari lawyer ya. Itu juga dilakukan. Kemudian persiapan dari pihak notaris juga ya, untuk mempersiapkan akta-akta kami supaya memenuhi ketentuan untuk go public, di mana para pemegang saham melalui RUPS juga harus menyetujui rencana go public ini, dan juga kami melakukan juga perubahan. Kalau dulu saham kami itu 1 lembar Rp100 nominalnya, kami rubah menjadi 1.000, sehingga tadi penawarannya jadi 3.360 ya. Itu persiapan yang kami lakukan. Demikian juga persiapan dengan kami bank mempunyai pengawas di OJK Perbankan juga. Kita juga mengadakan pendekatan kepada pemeriksa kami, ya, pengawas kami mengenai rencana-rencana yang akan kami lakukan untuk IPO ini. Ya. Dan
tentunya antara OJK Perbankan dan OJK Bapepam juga mereka saling melakukan koordinasi. Ya. Itu persiapan-persiapan dan tentunya juga dengan Bursa Efek ya kita melakukan persiapan-persiapan, kita melakukan presentasi ya untuk pengenalan Bank Mas ya kepada Bursa Efek ya, dan administrasi lain yang harus dipenuhi. Ya. Jadi kelihatannya rumit, tapi memang itulah yang harus dijalani dan memang itulah yang harus kita lakukan dalam rangka mempersiapkan keterbukaan ini. Ya. Bagi kami suatu bank, hal ini bukan sesuatu yang sulit karena memang kami juga sudah terbiasa dengan keterbukaan ini. Kita setiap bulan juga sudah lapor, membuka laporan keuangan kami, tiap 3 bulan juga ada neraca publikasi, kemudian ada laporan keuangan, semua bisa diakses di website kami. Demikian, Pak. Ya, dan tentu saja IPO juga dijadikan sebuah trigger untuk perusahaan agar lebih ekspansif begitu ya. Oke, kita masih ada satu segmen, Pak Ho. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan